I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin menceritakan tentang novel sejarah yang berjudul Gadis Pantai karya Pramudia Anantatur. Dengan anggota saya, Aura Tatia Alunandita, absen 5. Saya Fadila Isnini Rahayu, absen 18. Saya Karisma Ramadhani Oktaviana, absen 24. Saya Putikana Yudya, absen 36. Saya Erlangga Dimas, absen 16. Gadis Pantai adalah anak gadis yang lahir dan tumbuh di sebuah kampung nelayan di Jawa Tengah, Kabupaten Rembang. Pada awal abad ke-20, saat umurnya menginjak 14 tahun, dengan kulit kuning langsat, tubuh kecil mungil, mata agak sipit, hidung ala kadarnya, Gadis Pantai sudah menjadi bunga kampung di daerahnya. Hingga suatu hari, seorang utusan pembesar dari kota mendatangi kediaman orang tua Gadis Pantai. Beberapa hari setelah itu, Gadis Pantai telah dinikahkan dengan sebilah keris sebagai perlambangan pembesar yang telah memperistrinya. Setelah menikah, Gadis Pantai diboyong ke kota dengan diantar ayah, ibu, kepala kampung, dan rombongan beberapa anggota keluarga lainnya. Sepanjang perjalanan, Gadis Pantai hanya bisa menangis karena telah dinikahkan dengan seseorang yang tidak ia kenal dan belum pernah dilihatnya seumur hidup. Ditambah lagi, kini Gadis Pantai sudah meninggalkan kampung halaman dan orang-orang yang disayanginya. Setibanya rombongan Gadis Pantai di rumah pembesar, hanya kepala kampung yang diperbolehkan ditemui oleh Bendoro. Gadis Pantai dan anggota rombongan lainnya hanya menunggu di ruangan yang berbeda dalam diam tanpa berani mengucapkan sepatah kata apapun. Setelah menemui pembesar yang dipanggil Bendoro tersebut, kepala kampung kembali ke ruangan tempat rombongan berkumpul. Ia bertanya, apakah Gadis Pantai sudah mengalami haid atau belum? Orang tua Gadis Pantai berbohong dengan mengatakan sudah. Padahal sebenarnya Gadis Pantai belum mengalami haid. Setelah pertemuan kepala kampung dan Bendoro selesai, kepala kampung pulang sendiri. Gadis Pantai ditinggal di kamar sendiri, dipisahkan dengan emak dan bapaknya yang dipindahkan ke kamar dapur. Gadis Pantai membentak dan menumbukkan kakinya ke lantai saat meminta seorang bujang tua untuk mengantarkan Gadis Pantai bertemu dengan emaknya. Permintaan itu tidak dikabulkan bujang tersebut karena Gadis Pantai harus bersiap-siap untuk bertemu Bendoro. Pada masa itu, seorang Bendoro bisa memiliki istri seperti Gadis Pantai, yaitu gadis-gadis yang di bawah derajat ataupun kedudukannya untuk melatih dirinya sendiri menjadi seorang laki-laki atau suami kelak ketika akan menikah dengan wanita yang berasal dari kalangannya sendiri yang sederajat. Gadis-gadis seperti Gadis Pantai hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan biologis para Bendoro, yang selanjutnya disebut sebagai mas nganten. Sejak tiba di kediaman Bendoro yang sangat luas dan terdiri dari beberapa ruang yang luas dan lorong-lorong yang panjang, Gadis Pantai dilayani seorang bujang wanita parubaya. Dari bujang parubaya inilah Gadis Pantai belajar bagaimana bersikap di kediaman tersebut, bagaimana melayani Bendoro, ruangan-ruangan apa saja yang ada di rumah besar itu, serta siapa sejumlah anak laki-laki yang sering dilihatnya. Pertemuan pertama Gadis Pantai dengan suaminya terjadi di kamar. Begitu Bendoro masuk kamar, Gadis Pantai cepat-cepat memiringkan tubuh menghadap dinding. Sekujur tubuhnya bermandikan keringat dingin. Tak lagi bisa merasakan jantungnya berdetak. Bahkan untuk menangis pun Gadis Pantai takut. Bendoro mendekati Gadis Pantai dan mengenalkan dirinya bahwa dialah sekarang adalah suaminya. Bendoro menyentuh tangan kasar Gadis Pantai dengan lembut dan melarang Gadis Pantai untuk bekerja keras lagi agar tangannya bisa jadi selembut sutra. Perlakuan lembut Bendoro
dan sentuhan halusnya membuat ketakutan gadis pantai menguap dan dirasanya setiap sentuhan bagaikan menyentuh hatinya langsung dan sangat menderaskan darah. Perlakuan dan sentuhan yang sungguh berbeda dengan kedua orang tuanya yang sering mendaratkan tangan dengan keras di kulitnya pada setiap kesalahan yang ia perbuat. Tapi setelah itu semuanya akan kembali membaik. Saat tiba waktunya, ibu gadis pantai pulang ke kampung. Gadis pantai merengek untuk ikut serta dengan ibunya. Ibu gadis pantai bersikap tenang dan berpesan kepada gadis pantai bahwa mulai sekarang ia bukan lagi anak kecil. Ia sudah menjadi istri seorang pembesar. Mulai sekarang, gadis pantai harus bisa menangis untuk dirinya sendiri. Gadis pantai menanyakan keberadaan anak itu kepada Bujang karena ingin merawatnya. Bujang memperingatkan gadis pantai untuk tidak berbicara apa ataupun mempertanyakan masalah anak Bendoro dengan gadis lain. Itu merupakan hal yang pelik di rumah-rumah gedung. Bujang tersebut menghibur gadis pantai dengan tidak perlu memikirkannya. Karena gadis pantai pasti sebentar lagi juga akan punya anak sendiri dari Bendoro. Mendengar naluri keibuan, gadis pantai mulai bekerja. Wajahnya berseri riang membayangkan memiliki anak dari suami yang sedang dirindukannya. Akhirnya, pada hari keempat Bendoro pulang. Gadis pantai senang karena suaminya yang dirindukan telah datang. Tapi juga cemas, apakah Bendoro pulang membawa wanita utama baru atau tidak. Selesai sembahyang bersama dalam diam, gadis pantai buru-buru kembali ke kamarnya untuk merias diri. Setelah itu menunggu Bendoro di meja makan. Saat Bendoro masuk ruang makan, Bendoro mengatakan bahwa akan ada tamu yang datang. Tahu posisinya sebagai apa, gadis pantai bangkit dari kursi, menunduk membungkuk dan pergi kembali masuk ke dalam sangkarnya. Di kamar, didengarnya percakapan antara Bendoro dengan tamunya. Baru hati lega sedikit mengetahui tamu itu bukan wanita. Apa mereka berbicara sambil santap tentang wanita utama baru? Betapa tegang urat syaraf gadis pantai menggerakkan seluruh kemampuan buat setiap pantun suara. Ternyata mereka membicarakan perang, bukan wanita utama. Kini gadis pantai telah beradaptasi dengan kehidupan barunya sebagai wanita utama yang dipanggil dengan sebutan Mas Yaden. Satu malam saja Bendoro tidak mengunjungi kamarnya. Ia akan merasa sunyi. Satu hari Bendoro merintahkan pembantunya untuk menyiapkan bendi. Dan itu berarti Bendoro akan meninggalkan rumah setidaknya 1 minggu dengan perasaan berat hati yang memikul rindu yang dirasainya. Karena harus berjauhan dengan suaminya, gadis pantai berjalan ke taman dan duduk di bangku yang pernah menjadi saksi kebersamaannya dengan Bendoro. Saat Bendoro memasangkan sebuah cincin dan 2 buah gelang pada tangannya yang lampai, gadis pantai merasa cemburu dengan orang-orang yang bisa sering bertemu dan berada di samping Bendoro. Sedang di rumah hanya beberapa malam saja dalam seminggu. Saat gadis pantai masih termenung duduk di taman, Bujang II datang untuk mengingatkan jadwal belajar membaca. Karena gurunya sudah datang, mereka kesal lamunannya diganggu. Gadis pantai membentak Bujang untuk pergi saja. Sadar dengan sikap kasarnya, gadis pantai segera minta maaf kepada Bujang karena tidak ingin Bujang yang selama ini membantunya membencinya. Sebelum Bendoro menikahi gadis pantai, Bendoro sudah pernah menikah dengan gadis dari kalangan biasa juga. Tapi sekarang gadis itu sudah tidak di sana lagi. Gadis pantai pernah melihat anak kecil yang digendong salah seseorang pembantunya di hari pertamanya memasuki rumah itu. Tapi sekarang gadis pantai tidak pernah melihatnya anak itu lagi. Suasana yang tidak nyaman membuat gadis pantai merindukan kedua orang tuanya. Dengan perasaan ragu, gadis pantai meminta izin kepada Bendoro untuk datang mengunjungi kedua orang tuanya.
Bendoro mengizinkan dengan syarat harus ada orang lain yang menemani gadis pantai. Bendoro mengajukan Madinah sebagai orang yang akan menemani gadis pantai. Gadis pantai sudah berusaha menolak, siapa saja boleh asalkan jangan Madinah. Tapi akhirnya tetap Madinah lah yang dipilih untuk menemani gadis pantai ke kampung nelayan. Kepulangan gadis pantai ke kampung nelayan dengan status barunya sebagai istri seorang pembesar membuat warga kampung nelayan memperlakukannya dengan berbeda dan istimewa, termasuk perilaku kedua orang tuanya. Madinah tidak terbiasa dengan lingkungan di kampung nelayan, hanya bertahan 1 malam. Kembali lagi ke kota sendiri di kampung nelayan. Gadis pantai dipijat oleh seorang lelaki yang menyamar menjadi wanita bisu. Gadis pantai yang pertama menyadari penyamarannya menjerit, memanggil bapaknya. Laki-laki itu kabur dikejar bapak dan semua laki-laki kampung. Ternyata dia bernama Mardikun, berasal dari Demak. Diduga kakak dari Mardinah. Mardikun digiring ke laut hingga tenggelam tanpa meninggalkan jejak. Setelah huru hara itu, warga kampung nelayan mulai menganggap kedatangan gadis pantai menyebabkan masalah untuk warga kampungnya. Setelah beberapa hari, Madinah datang lagi ke kampung nelayan dengan dikawal 4 laki-laki. Madinah mengaku disuruh untuk menjemput gadis pantai pulang ke kota. Setelah dilakukan penyelidikan, ternyata niat Madinah adalah ingin membunuh gadis pantai di tengah jalan pulang. Suatu hari, bujang tua yang setia melayani gadis pantai diusir dari rumah karena melakukan sesuatu yang tidak disukai Bendoro dan dinilai lalai dalam pengabdiannya. Sebagai gantinya, beberapa waktu setelah kepergian bujang tua, gadis pantai mendapat pelayan baru, namanya Mardinah. Tidak seperti pelayan kebanyakan, Mardinah masih sangat muda, lebih tinggi dari gadis pantai. Air mukanya jernih dan ceria, gerak-geriknya cepat tanpa ragu. Madinah juga di kota, bahkan di desa, bukan di desa seperti dirinya. Lalu banyak kelebihan yang dimiliki Madinah untuk menjadi pembantunya. Ternyata sebelumnya Madinah bekerja di Kabupaten Demak, kemudian diperintahkan Bendoro, putri Demak, untuk menjadi pembantu gadis pantai. Gadis pantai merasakan keanehan yang harus dipikirkannya sendiri, karena bujang yang selama ini setia kepadanya telah diusir, dan untuk pertama kali dalam hidupnya, gadis pantai mulai belajar curiga. Kehadiran Madinah mengganggu pikiran gadis pantai karena Madinah berani melawan dan tidak tunduk dengan perintah gadis pantai sebagaimana seharusnya pembantu mengabdi kepada tuannya. Madinah mengaku hanya patuh pada perintah putri Demak atau Bendoro. Madinah sebenarnya adalah suruhan pembesar Demak. Jika Madinah berhasil menyingkirkan gadis pantai sebagai si Bendoro, Madinah dijanjikan akan dijadikan istri kelima pembesar Demak. Pembesar Demak memiliki keinginan menikahkan putrinya dengan Bendoro. Akhirnya 4 pengawal Madinah ditenggelamkan juga ke laut seperti Mardikun. Sedangkan Madinah dihukum warga kampung nelayan karena memiliki niat jahat. Hukumannya dinikahkan dengan Dul, pemuda pengangguran dan pemalas kampung nelayan yang masih lajang. Gadis pantai kembali ke kota sendiri. Di rumah Bendoro tenang dan tidak bertanya macam-macam. Termasuk menghilangnya Madinah pun tidak disinggung oleh Bendoro. Semua biasa saja. Di usia perkawinannya dengan Bendoro yang ketiga, gadis pantai hamil. Ayah gadis pantai yang akhirnya mengetahui kedudukan putrinya sebagai mas nganten, yang ternyata hanya sebagai seorang istri percobaan saja, merasa menyesal dan iba terhadap putrinya. Ketika ayahnya mendatanginya ke kota beberapa bulan setelah kelahiran cucunya, Bendoro
menceraikan gadis pantai. Bendoro memberikan gadis pantai uang pasangan dan memberikan ayahnya uang ganti rugi dan mengusir mereka berdua. 9 bulan masa mengandung putrinya. Gadis pantai merasa sangat sedih, harus meninggalkan putrinya yang masih bayi. Ia pun memohon kepada Bendoro untuk dapat membawa serta putrinya. Karena Bendoro sendiri sudah memiliki banyak anak, tetapi yang didapat gadis pantai adalah pemukulan dan pengusiran secara kasar dari Bendoro. Dalam perjalanan menuju kampung pantai, gadis pantai memutuskan untuk tidak kembali ke kampung halamannya karena perasaan malu terhadap orang-orang kampung. Gadis pantai memutuskan untuk kembali ke kota sebentar dan pergi ke Blora mencari bekas bujang wanitanya yang paruh baya yang dulu diusir oleh Bendoro.